Oke, coba dikerjakan terlebih dahulu soal nomor satu. Ya. Arya, Buhari, dan Sylvia akan ikut lomba cerdas cermat matematika. Mereka tergabung dalam satu tim. Satu orang akan menjadi juru bicara, satu orang sebagai notulen, dan satu lagi sebagai anggota. Setiap orang tidak bisa mengambil dua peran sekaligus. Dalam berapa banyak cara tim ini bisa dibentuk? Enam, Pak. Berapa jawabannya? 6. Iya, benar. Queen tuliskan satu persatu ya. Iya, Pak. Iya. Sebenarnya kita bisa pakai beberapa cara ya, Queen ya. Jadi misalkan Arya itu diwakili oleh huruf A, Buhari oleh huruf B, kemudian Sylvia oleh huruf S, katakanlah begitu. Maka kan susunannya kan bisa ini. Bisa A, B, S, A, S, B, B, A, S, B, S, A, terus apa lagi? S, A, B ya? Sama S, B, A. SBA. Iya. Berarti dari sini aja kita udah tahu bahwa totalnya ada 6 ya. Iya, Pak. Kayak gitu cara gue, Pak. Nah, tetapi Queen gini, eh, cara ini sudah tepat dan tidak ada salah. Tetapi kemudian akan terkendala jika seandainya eh, variabel yang mau disusun itu lebih banyak. Ini Iya, kan Pak. kebetulan 3 orang. Kalau misalnya orangnya ada 20 lebih, dari 20 mau dipilih 3 orang, nah itu kan agak sulit. Iya, Maka Pak. kemudian selain cara ini yang Bapak sebut dengan cara pertama, ada cara lain. Cara kedua. Cara kedua itu aturan pengisian tempat. Sebelumnya udah pernah Bapak ajarkan mungkin ya, yang pakai kotak-kotak itu. Um, Masih ingat cara pengisian tempat yang pakai kotak? oh, yang ke kanan sama ke bawah, Pak. Bukan, yang kayak gini. Oh, lupa, Pak. Lupa ya. Biar Bapak ingatkan lagi. Kan yang sebenarnya kotaknya ada 3. Kenapa ada 3? Karena yang mau kita pilih ada 3. Ada 3 peran. Yang pertama adalah sebagai juru bicara. Yang kedua sebagai notulen. Yang ketiga sebagai anggota ya. Anggota. Nah, nah sekarang begini Queen. Yang akan kita isi di dalam kotak adalah banyaknya orang yang bisa kita pilih. Nah, maksud Bapak begini. Awalnya kan ada Arya, ada Buhari, ada Sylvia. Kita mau pilih ke juru bicaranya dulu nih. Nah, untuk memilih juru bicara itu ada berapa orang yang bisa kita pilih? Queen. 3, Pak. Ya, 3. Makanya di sini diisi 3. Karena ada 3 orang yang bisa kita pilih. Nah, dari 3 orang ini kita pilih satu orang, benar? Ya, Nah, untuk jadi notulen sekarang pilihannya tinggal berapa? 0.
Berapa? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Karena kan udah ada juru bicara semua, Pak. Enggak. Tiga di sini bukan tiga orang yang kita jadikan juru bicara, tapi ada tiga pilihan. Tiga orang yang bisa dipilih, tetapi yang dipilih kan tetap satu Oh, orang. iya, Ah, Pak. gitu. Berarti di notulen tinggal berapa? 3. Perhatikan, ada syarat di sini. Setiap orang tidak bisa mengambil dua peran sekaligus. Jadi maksud Bapak, pilihannya memang tiga, oke? Pilihannya memang tiga orang, tetapi kan misalnya kita pilih nih yang jadi juru bicaranya si A. Apakah A-nya masih boleh jadi notulen? Oh, berarti 2, Pak. Nah, ya itu maksud Bapak. Berarti di sini tinggal dua orang, ya kan? Ya, Nah, di anggota, bisa 1. iya benar. Karena dua orang udah jadi satu juru bicara, satu notulen. Nah, kemudian kita apa kan? Kita kalikan aja. 3 kali 2 kali 1 sama dengan Oh, 6. 6. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bapak rasa yang ini tidak terlalu susah kali ya? Ya, Oke. Bisa kita lanjutkan? bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, Queen. Iya, Pak. Itu maksudnya bola ya, salah ketik. Ya. Sebuah bola memiliki volume 36 V satuan volume. Kemudian jari-jari bola ini meningkat 100%. Akibatnya, volume bola menjadi AV satuan volume. Jadi, awalnya bolanya cuma ukuran segini misalnya kan. Iya. Ini volumenya 36 V. Kemudian, eh, jari-jarinya menjadi meningkat ya, 100%. Katakanlah kemudian jadi kayak gini. Iya. Nah, volume ini bisa dicari. Volumenya sama dengan A kali V. Nah, pertanyaannya tentukan nilai A. Bisa dipahami maksud soalnya? Bisa, Pak. Oke, silakan dicari terlebih dahulu. V itu 2,17, Pak. Nah, V itu ada dua kan? Bukan Iya. ada dua sih. V itu sebenarnya kan ini 22/7. Ya. Atau kadang-kadang V itu juga dipakai V sama dengan 3,14. Oh, Nah, tetapi gini ya, Queen. Eh, Bapak kasih ke contoh lain dulu ya. Luas lingkaran rumusnya apa? apa ya? Seingat. Enggak, V, V kali, R kuadrat. V kali R kuadrat kan. Nah, jadi gini, kalau misalnya Bapak punya lingkaran dengan jari-jari sama dengan 5 cm, ditanya luasnya. Nah, luasnya kalau pakai rumus berarti apa? V kali 5 kuadrat. Ya. Benar? Ya. Nah, V-nya itu berapa? Nah, V-nya itu boleh kita ganti dengan 3,14 atau mungkin kalau nggak diganti pun, apalagi kalau lombanya misalnya lomba ini ya, lombanya nggak online ya. Kalau online kan agak susah nulis ngetik V-nya. Kalau Ya, lombanya Pak. kalau lombanya offline sebenarnya kita boleh jawab ini dengan 25 V, nggak ada masalah. Tetap benar. Ya. Kalau di sekolah mungkin jadi masalah kan. Enggak, Pak. Nah, tapi kalau di Olimpiade sebenarnya 25 V juga nggak ada masalah. Oh, Ngerti? Jadi oke, maksud Pak. Bapak kembali lagi yang di sini, ini fee-nya berapa? Ya nggak ada masalah mau fee-nya yang manapun tetap nggak ngaruh karena kita nggak masukkan nilai fee-nya. Cukup pakai simbol fee aja. Ya, ya, Pak. Oke. Oke, silakan. Ya.
18, Pak. 18. Caranya gimana? Cara itu tadi volume volume bola sama dengan 4/3 kali V kali R kuadrat. Siap tuh. Itu cari jari-jari bola ya, Pak. Bentar. Rumus volume bola apa? Volume bola 4/3 kali V kali R kuadrat. VR kuadrat atau VR pangkat 3? VR, VR pangkat 3. Tadi pakai apa pas ngerjakan? VR pangkat 2, Pak. Berarti ada keliru ya. Ya, Pak. Nah, coba lagi perbaiki. Karena gini, Queen, logikanya ya, ini kan volume ya. Ya, Yang namanya volume itu dimensinya dimensi 3. iya, iya. Makanya nggak mungkin ini. R-nya pangkat 2, pasti pangkat 3. Berarti jari-jarinya 3, Pak. Jari-jarinya 3 ya. Sebentar. Berarti Queen bikinnya kayak gini ya. Volume bolanya kan 36 V. Berarti Ya, 36 V sama dengan 4 per 3. 4/3 kali V kali R pangkat 3. Ya benar. Terus V kiri dengan V kanan nggak penting ya. Ini Iya, Pak. jadi 36 kali 3 per 4 sama dengan R pangkat 3. Ya, Begitu? ya. Oke. Oh, R-nya jadi 3 benar. Oke, benar. R-nya 3. Kemudian meningkat 100%. Berarti Berarti jadi 6 berapa? gitu, Pak. Iya benar. Jadi 6 ya. 6. Nah, jadi 2 kali lipatnya. Ya. Benar. Terus dimasukkan ke rumus luas permukaan bola, Pak. Oh, volume bola. Volume bola. Iya, bukan luasnya ya. Ya, Oke, silakan. 36. Enggak, salah, Pak. Hati-hati. 288 V, Pak. 288 V. Eh, jawaban soal ini apa, Queen? Tentukan nilai A. Akibatnya volume bola menjadi AV. A kali V. Tadi Queen dapatnya berapa? 288, Pak. Berarti kan 288 V ini sama dengan A kali V. Ya, Maka nilai A-nya berapa? 288. Ya, maka nilai A sama dengan 288. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Tetapi ini baru cara yang pertama ya. Ya. Karena ada beberapa cara sebenarnya. Ini cara pertama. Sebelum dilanjutkan ke cara kedua, coba dibaca dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Enggak, Pak. Enggak ya, lanjut ya. Ya. Nah, kita ke cara kedua.
Cara kedua begini. Kita tahu bahwa nilai volumenya berapa tadi? Volumenya sama dengan 36 V. V. Artinya 4/3 VR pangkat 3 itu sama dengan 36 V. Oke? Iya. Nah, sekarang katanya begini. Katanya jari-jari itu meningkat 100%. Ya. Kalau meningkat 100%, berarti jadi berapa kali lipat? Dua kali lipat kan? Ya, ya. Nah, artinya apa? Kalau awalnya jari-jarinya itu sama dengan R, berarti sekarang kalau meningkat 100% menjadi berapa? Menjadi 2R nggak? Iya, Nah, paham maksud Bapak, Win? paham. Nah, awalnya misalnya ukurannya R, ya bertambah 100%, berarti kan tambah R lagi, jadinya 2R. Atau awalnya 4 ditambah 4 jadi 8, oke? Ya, Nah, ini kan volume yang awalnya yang diketahui di soal. Nah, volume setelah meningkat berapa? Bapak kasih nilainya V aksen. V aksen itu sama dengan apa? 4/3 V dikali R aksen, benar? ya. Nah, R aksennya apa? R aksennya sama dengan 2R. Sorry, ini bukan R aksen ya, tapi R aksen pangkat 3 ya. Nah, berarti ini jadinya berapa? Ini jadinya 4/3 V dikali 2R dipangkatkan 3. 3. Nah, ngerti? Pak. Kalau enggak, bilang enggak. Ngerti, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Berarti ini 4/3 V dikali, ini jadi apa? Berarti 8R pangkat 3. Benar, 8R pangkat 3. Nah, Ya. triknya di sini, Queen. Ini tak lain adalah sama dengan 8 dikali 4/3 V R pangkat 3. Benar tidak? Ya, Nah, ini tadi sama dengan berapa? 36 V. Ya, tinggal diganti. 8 kali 36 V. Dapat sama dengan 208 288. V. Nah, artinya nggak perlu cari R-nya. Ya, Ngerti ya? ngerti ya. Nah, jadi lain kali kalau kita lomba kan selain memang sih penting untuk mencari nilai R-nya berapa, tetapi kendalanya ya, Queen ya. Kalau di sini ini enak, nilai R-nya itu bulat 3 kan. Tapi kalau seandainya R-nya tadi Iya. berkoma, bakal jadi susah soalnya. Dan sebenarnya nggak Iya. penting juga tahu R-nya berapa. Yang penting kan tahu perubahannya jadi berapa kali lipat. Bisa Bapak lanjutkan? Ya, Nah, bisa. ada cara ketiga. Cara ketiga ini jauh lebih gampang. Oke. Jadi gini, jika ini ada pernyataannya, jika panjang sisi dari suatu bangun datar atau bangun ruang, jadi bisa dibangun datar, bisa dibangun ruang, diperbesar sebesar K kali, maka akibatnya yang pertama, kalau dia bangun datar, jika luas awalnya sama dengan L, maka luas baru itu setelah diperbesar ya, itu akan menjadi sebesar K kuadrat L. Itu kalau dia bangun datar. Kalau dia bangun ruang, ditanya volumenya ya. Jika volume awalnya adalah V,
maka volume barunya itu akan menjadi K pangkat 3V. Sekarang Oh, Queen coba baca ini. Ngerti apa namanya itu? Si K ini ngerti nggak maksudnya apa? ngerti Pak. Berarti apa tuh Kalau besar di tak besar perubahan itunya kan. Kalau di soal tadi K-nya berapa? ya. Apa soalnya tadi Pak? Yang tadi meningkat 100% jari-jarinya. Ya berarti K-nya 100%. Eh, Bukan bukan dua 100. dua kali. Ya itu maksud Bapak. Berarti kalau di soal tadi K-nya sama dengan 2. Dua. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, volume awalnya berapa? Kan 36V. Berarti Oke. volume barunya jadi berapa, Berarti Queen? jadi Nih, berarti jadinya 2 pangkat 3 kali. 8 kali 36 Pak. Iya, 8 kali 36 adalah 280. 8. Heeh, jauh lebih jauh lebih singkat ini kan. Iya Pak. Nah, ini harus diingat ya. Karena apa ya? Kadang ada soal yang seperti ini, Kak. Cuma kita kebiasaannya ini nyari-nyari pakai rumus ini. Ya. Bapak pas pertama baca soal ini malah nggak. Bapak kan lupa tuh rumus volume bola. Tapi Bapak tahu kalau diperbesar K kali ya, kita nggak mesti hafal rumus bangunnya. Ya. Jadi yang perlu diingat untuk hari ini yang ini. Ini bakal sangat membantu. Queen habis apa? Habis kita ini ada dicatat kan? Di Ada sini Pak. ada buku khususnya kan? Udah. Nanti dibaca-baca lagi materi yang sudah dipelajari. Boleh kita lanjut ke nomor 3? Boleh Pak. Oke. Kita lanjut nomor 3. Mana tadi? Oh ini. Nah, persegi ABCD memiliki panjang sisi AB sama dengan 6. Misalkan titik E berada di tengah segmen garis BC. Jadi E berada di tengah BC. Jika segmen garis BC dan DE berpotongan di titik F, maka tentukan luas segi 4 ABEF. Segmen tuh lurus aja kan Pak? Iya, benar garis lurus gitu aja. Bahasanya aja sih sebenarnya. Intinya dia Iya. mau bilang garis. Biar ini ya, Queen ya, biar seragam gambar perseginya kayak gini ya. Iya Pak. Tentukan luas segi 4 ABEF. Queen, Ya. kira-kira idenya gimana? Ide.
Kalau AB-nya 6 berarti semuanya 6 kan Pak sisinya? Benar, itu yang pertama sudah benar. Kalau AB-nya 6 berarti AB 6, AD-nya juga 6. Karena dia persegi ya. Iya. Apalagi, kalau E-nya di tengah BC berarti apa? Berarti 3, 3. Iya benar, panjang BE-nya 3, panjang EC-nya juga 3, 3. benar. Nah, yang ditanya adalah luas dari ABEF. Nah, idenya bagaimana kira-kira? Yang ditanya kan luas yang ini. Ini kan jelas nggak ada rumusnya ya. Ya, Kalau ABF artinya apa? Nah, itu yang mesti kalian pikirkan. Apakah ini dipotong-potong jadi beberapa buah bangun atau mungkin ada cara lain? Gimana, Queen? Ada ide? belum Pak. Ntar. Oke, masih nyari ya. Masih cari? Iya Pak, tapi nggak belum dapat. Hmm. Idenya gimana? Hmm. Queen udah nyari apa aja? F-nya bisa 3 Pak? Enggak. Enggak bisa 3. EF-nya tidak bisa 3. Tetapi gini, mungkin Bapak bisa kasih sedikit clue ya. Yang dicarikan ABEF ya, Ya. luas ABEF.
Nah, luas ABEF itu sendiri, kalau misalnya Bapak tambahkan dengan ini, luas EFC, kira-kira jadi sama dengan luas apa, Queen? A, B, E, F tambah. Luas EFC. Jadi segitiga. Ya, segitiga yang mana? Segitiga yang ABC. ya. Benar. Nah, berarti apa? Karena ABEF kan kita nggak tahu rumusnya apa nih. Oh, Berarti bisa dicari dengan mencari terlebih dahulu luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC kayaknya gampang ya dari gambar ya. Dikurangi ya. luas segitiga EFC. Nah, coba dilanjutkan. Satu lagi kata kuncinya mungkin ini ya, kesebangunan. Kesebangunan. Bapak udah berkali-kali ngasih sih, tapi nanti kalau misalnya lupa, Pak ulang lagi. Ya. Baca-baca lagi catatannya tentang kesebangunan. Ini luas kan, Pak? A, B, E, F sama dengan tuh luas Iya, kan? ya, benar. Kalau ada apa tanda kayak gitu berarti luas. AC itu 6, Pak. Enggak. AC-nya enggak 6. Kalaupun Queen mau cari AC-nya itu harusnya pakai apa? Kira-kira. Oh, itu alas ya. AC itu harusnya kalau misalnya Queen mau cari AC ya, kita manfaatkan ini Queen si segitiga ABC-nya. Oh, bisa. Oh, ABC. Maksud Bapak kan panjang AB-nya 6 nih. Panjang BC-nya 6 juga. Nah, nggak mungkin kan AC-nya 6. ya. AC-nya berapa harusnya? Pakai apa? Rumus apa? Rumus Ada segitiga siku-siku. Nah, apa ini kira-kira? yang pakai apa derajat-derajat tuh? Iya, pakai kuadrat. Lupa. Hah? Eh, Yang pakai ini loh. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C oh, kuadrat. Nah, udah ingat. Pakai Pitagoras Pitagoras, kan? Pak. Nah, Ya, iya pakai Pitagoras. Berarti kan kita punya 6 kuadrat ditambah 6 6 kuadrat kuadrat. sama dengan AC kuadrat. 36 Ya. ditambah 36 berarti 72 sama dengan AC kuadrat. Atau AC-nya akar 72. Akar 72 itu kan 72 kan 36 kali 2. Heeh, Berarti ini berarti 6 akar 2. ya, Nah, tetapi apakah ini penting? Menurut Bapak nggak penting kalau untuk di soal ini. ya. Cuma Bapak tanggapin tadi karena ini, Queen kan tadi nyari AC-nya salah keliru. Pitagoras itu penting. Luas ABC bisa dicari? Udah dicari belum? Ntar, Pak, dari 18, Pak. 18 hasil dari 6 kali 6 bagi 2 ya. Ya. Nah, benar. Luas ABC sama dengan 6 dikali 6 per 2 sama dengan 18. Nah, sekarang tinggal mencari ini, Queen. Luas EFC. Alasnya kan sudah ada ya. Ya. Alasnya 3 ini kan. Heeh. Nah, tinggal cari tingginya. Tingginya yang Tinggi. mana ya? Dari sini ke sini. Nih, Rumusnya dua kali luas bagi gimana? rumus tinggi apa, Pak? Dua kali luas bagi alas.
Itu bisa. Tetapi kan kita masalah kan nggak tahu luas segitiga EFC-nya, Queen. Iya. Kalau tahu dari awal malah ngapain kita cari tingginya kan? Nah, Bapak kan ada bilang ini kesebangunan di awal tadi. Oh, Nah, berarti yang kita manfaatkan teori tentang kesebangunan. Queen masih ingat tidak tentang kesebangunan ini? ingat nggak? Ingat. Ingat yang pakai per tuh kan? Nah, ya benar. Kira-kira ada nggak yang sebangun di sini? Bangun bangun yang sebangun. F sama dengan FC. Bukan, bukan. Sebangun. Sebangun itu yang sebangun antara dua buah bangun. F itu garis, bukan bangun. Oh, Nah, apa? Segitiga yang ada dua buah segitiga di sana yang sebangun, kan? Kira-kira segitiga yang mana aja yang sebangun? yang Ciri-ciri sebangun itu apa? satu apa ya? Searah apa ya Pak, bahasa? Bukan searah sih. Coba lihat lagi catatannya. Kira-kira ada satu ciri khusus yang nggak bisa dibantah kalau dia itu sebangun. Sudut. Sudutnya sama kan? Ya. Nah, sekarang perhatikan ya, Queen ya. Di sini sudut EFC, perhatikan EFC, sudut EFC sama dengan besar sudut apa kira-kira? EFC sama dengan Yang bertolak belakang. Nah, ingat lagi pelajaran. FAD. Bukan FAD, tetapi AFD. Oh, jadi oh iya iya FC sama itu enggak. Ya, benar. Ngerti? Ngerti? Nah, terus ada lagi enggak yang sama besar sudutnya? Oh, Kalau ada yang mana? Sudut FEC kira-kira? EFC FEC. Berarti kan yang ini sama dengan yang Oh, mana? B BEF. D apa? Eh, enggak tahu, Pak. Nah, gini. Em, Kalau ada dua buah garis sejajar, ingat ya kata kuncinya dua buah garis sejajar, terus ada garis yang memotong keduanya. Oh, Nah, kan ada aturan-aturannya itu kemarin, Gwen. Yang ya. Bapak warnai biru ini besarnya sama. Ini sama kenapa? Karena dia bertolak belakang. Yang biru ini dengan biru ini sama. Kenapa? Karena dia dalam berseberangan. Nah, yang biru ini sama, terus yang Bapak kasih warna merah ya ini juga besarnya sama. Nah, kalau kita lihat di sini, Gwen, ada dua buah garis yang sejajar. Apa saja? Yaitu garis EC. EC sejajarnya sama siapa? EC sama Sama, BE. EEB. itu bukan sejajar itu. Ya, sejajar itu apa definisinya? Sejajar itu kalau kita perpanjang, dua buah garis itu nggak mungkin ketemu. EC dengan EB itu bukan sejajar malah menurut Bapak. Sejajar itu apa? Kalau ada dua buah garis yang kalau kita mau perpanjang berapa panjang pun, itu pasti nggak bakal ketemu dia. Tapi kalau kun misalnya bilang EC dengan EB ya, jelas-jelas sudah tabrakan dengan garisnya di titik E. Berarti EC Oh, sejajarnya dengan siapa, Gwen? EF. Coba lihat. EC dengan EF kalau diperpanjang ada ketemu nggak? Ada berpotongan nggak? Enggak. Masa ya?
EC ke sini. EC. Nah, ini kan. EF ke sini. Ya Oh, ketemu. ketemu. Di E kan. Berarti kalau berpotongan tuh ketemu, Kak? Iya, berpotongan itu ketemu. Nah, Oh, berarti EC sejajar sama siapa? Yang kalau diperpanjang nggak bakal ketemu. A, 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 A-nya udah benar. EC dengan A, apa? AC. Aduh, EC dengan AC jelas ketemu di C. AG ya? AG, Eh, AG, huruf G-nya nggak ada, kan? EC dengan apa? Atau apa salah dengar? EC, A, AD nggak? D. Ah, ya AD. Benar nggak? Ya. Nah, EC dengan AD. Nah, coba lihat. Nah, kembali lagi sudut FEC. Nah, FEC yang ini. Kan ibaratnya garisnya kayak gini nih. Ini EC, ini AD. Nah, terus ada garis yang kayak gini. Nah, kalau kita perpanjang kan bisa kayak gini jadinya. Nah, Bapak bilang tadi kan FEC. FEC kan sudutnya yang ini nih. Yang Ya. sebelah sini nih. Yang ini. Nah, FEC sebangunnya dengan siapa? Tentu sebangunnya dengan FEC sebangun dengan yang ini nggak? Iya kan? yang mana, Pak? Ini. Coba lihat yang Bapak bikin garis gambar ini. Ini dengan ini sebangun nggak? Yang dikasih Iya, orange. iya. Kenapa? Karena dia dalam berseberangan kan? Heeh. Berarti FEC dengan yang mana kawannya? FEC dengan yang FAB. FA, B. FAB. Yang ini. FAD, FAD. FAD. FAD berarti yang ini. Bukan kan? Dengan ini dong. Dengan inilah. FDA. Coba lihat ini. Sama ini. FD. Ah, FDA. Lihat lagi gambar yang ini. Oh, Ah, ya kan? iya, iya, Pak. Kan dalam berseberangan itu. Nah, satu lagi. Ada satu sudut lagi yang dia sebangun. Sudut FCE dengan apa? FCE. Nah, yang ini. FAB. FAD benar. Sama dengan sudut FAD. Nah, kalau udah ada 3 pasang sudut yang besarnya sama, maka ini sudah memenuhi kriteria sebangun. Kriteria Bangun. sebangun. Nah, artinya yang sebangun itu apa? Eh, apa bangun datar yang sebangun di sini? Ada 2 buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga F, FEC yang sebangun dengan segitiga FD. FDA. Iya, segitiga FDA. Sampai di sini bisa dipahami. So, Nah, kalau dia sebangun berarti kan perbandingannya sama ya, Queen ya. ya. FE per FD sama dengan FC per FA sama dengan EC Per DA. per DA. Nah, sekarang coba kita lihat. Di antara ukuran-ukuran ini ada nggak yang nilainya sudah diketahui? Bapak rasa udah ada nih. EC-nya EC-nya berapa? 3, Nah, EC-nya 3, DA-nya 6, 6. 3 per 6 itu kalau disederhanakan. 1/2. Nah, 1/2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Enggak, Pak. Nah, kemarin kan Bapak ngajarinnya seperti ini nih. Mesti diingat ya. Ya. Terus ada yang belum Bapak ajarkan bahwa gini, ketika ada misalnya 2 buah segitiga, yang keduanya itu sebangun. Nih kayak ini dengan ini nih. Katakanlah perbandingan itunya, ini T1 ya, tinggi untuk bangun yang pertama, ini T2. Kalau dia sebangun, maka kemudian ini ABC
ini DEF, maka kemudian berlaku ini AB per DE sama dengan AC per DF sama dengan BC per EF. Nah, yang 3 ini kan udah Bapak ajarkan ya. Ya. Nah, ada satu lagi tambahannya sama dengan T1 per T2. Jadi tidak cuma perbandingan sisi, tetapi perbandingan tingginya juga jadi sama. Oke, bisa dipahami? Salah. Nah, artinya apa? Tadi kan Bapak udah bilang, ini ada tingginya kan ini T1 ya. Ini. Yang apa, Nah, Pak? yang ini, tinggi dari EFC. Oh, Kan kita mau cari luas EFC nih ceritanya. heeh. Nah, tingginya kan T1. Kalau AFD tingginya kan T2 nih. Kedua, heeh. Nah, berarti T1 banding T2 sama dengan EC per DA. DA. Nah, T1 per T2-nya. Sama dengan berapa? 1 per 2. 2. Artinya apa? T1 per T2 sama dengan 1 per 2. Kalau kita kalikan silang, kita dapat apa? 2 kali T1 sama dengan T2. D2. Oke, ngerti, Gwen? Ntar, Pak. Coba dipahami dong. 2T1 dapat dari mana, Pak? Nah, ini dikali silang. Ini kalikan dengan ini, Oh, iya, iya, iya. ini kalikan dengan ini. Oke? Ya, Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kan kita udah tahu nih T1, 2 kali T1 itu sama dengan T2. Nah, sekarang T1 kalau kita tambahkan dengan T2 hasilnya berapa? Kita lihat lagi dari gambar. T1 kan 6. 6 ya. Ya, Nah, artinya kalau begitu T2-nya kan sama dengan 2 kali T1. heeh. Berarti T1 ditambah 2 kali T1 sama dengan 6. 3T1 sama dengan 6. Berarti T1-nya Oh, 2. nah 2 kan? Ya, Kalau T1-nya sama dengan 2 udah bisa belum cari luas EFC? luas EFC T1-nya kan 2 nih. 2. Ya, Luas ini kan segitiga. Alasnya EC, tingginya T1. berarti tinggal cari sisi satu ya, Pak? Gimana? T1-nya kan sama dengan 2. Ya, Ya udah. Nah, segitiga EFC-nya kan ini. Ini ECF. Nah, berarti EF-nya 3. enggak. Jangan itu dulu. Pelan-pelan dulu lah. T1-nya tadi udah ngerti ya? Udah, Pak. T1 itu apa sebenarnya? Panjang dari apa? Panjang dari... Tinggi dari segitiga ECF kan? Ya, Nah, jadi T1 sama dengan 2 dan T1 itu adalah tinggi dari segitiga ECF. heeh. Balik lagi ke awal, tadi kan kita mau cari luas ABF nih. Luas ABF sama dengan luas ABC. Luas ABC-nya 18 dikurang luas EFC. Karena kita mau cari luas EFC, kan harus dicari alas kali tinggi bagi 2. Alasnya apa? Alasnya EC, Alasnya 3. tingginya yang mana? 2 T1. Nah, ini itu per per 2. 2. Nah, EC-nya berapa tadi? 3 kali 2. per 2. 2. Sama dengan berapa jadinya? 3. Nah, berarti jawaban soal ini berapa? Tentukan luas segi 4 ABEF. Hmm. Ini, Tadi yang ini. ABC-nya berarti 18. ditambah, Pak. Enggak, nih. Coba lihat. ABF, lihat lagi di gambar. ABF udah nampak. Dah. Ditambah EFC sama dengan luas ABC. Eh, Berarti luas ABF yang mau kita cari itu adalah luas ABC dikurangi. EFC. Nah, berarti jawabannya berapa? ABC udah dicari belum? Udah. 18. EFC udah dicari, udah. 3. Berarti Berarti jawabannya
15. Iya. Oke, ngerti? Ngerti ya? Bapak bikin di bawah aja. Maka luas ABEF sama dengan 18 dikurang 3 sama dengan 15. 11. Oke. Susah. Hmm. Hmm. Kau sudah ngerti enggak? Agak rumit ya? Enggak juga ya? Lanjut lagi. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ke nomor keempat. Nah, nomor 4 ini kayaknya Queen belum terbiasa nih, tipe soal yang kayak gini. Karena jawabannya agak-agak sedikit, apa ya, tak biasa. Bapak yakin sih, belum biasa ketemu soal yang kayak gini. Diberikan sebarang bilangan real X, Y yang dipilih secara acak di antara min 4 dan 4. Oke, sampai di bagian kalimat pertama, ada pertanyaan tidak? Pak, berarti bisa X, Y atau min 4 sama 4, Pak, gitu. Antara min 4 dan 4. Artinya apa? X dan Y itu kita pilih acak. Min 4 dengan 4 boleh, tetapi misalnya Queen mau pilih 3 dengan 0 juga boleh. Ya kan? Oh, Selagi, jadi maksud dari kalimat pertama itu kayak gini Queen. X dan Y-nya tuh bebas dipilih antara min 4 sampai 4. 4. Oh, Selagi iya. X dan Y-nya elemen bilangan real. Maksudnya apa? Dia nggak cuma bilangan bulat yang dipilih, Queen. Iya, Pak. Misalnya mau milih 3 koma, boleh. Atau mungkin akar ini, akar 2 juga boleh, nggak ada masalah. Selagi bilangannya bilangan real. Oke ya? Iya, Pak. Artinya X dan Y itu dipilih secara acak. Karena milih secara acak, nah berarti nanti ada peluang di sana. Kenapa? Karena kalimat berikutnya begini, probabilitas. Probabilitas apa? Probability. Probably kalau bahasa Inggrisnya. Masalah. No, no, no. Problem kalau masalah. Nggak tahu, Pak. Probabilitas itu kemungkinan atau peluang. Kalau di matematikanya, bahasa matematikanya peluang. Jadi Oh, peluang bahwa X kurang satu. Jadi kan ceritanya Queen milih angka nih. Antara dari min 4 sampai 4 kan milih dua buah angka. Si X ya. sama Y. Kemudian Queen cari X kurang satu kali Y kurang satu. Pertanyaannya begini, berapa peluang bahwa X kurang satu dikali Y kurang satu merupakan bilangan real positif? Heeh. Maksudnya, maksudnya gini, peluang X kurang satu dikali Y kurang satu nilai positif itu dapat ditulis dalam M per N. Yang namanya peluang kan pasti pecahan ya. Ya. Kurang dari satu nilainya. Dengan M dan N merupakan bilangan yang relatif prima. Itu nilai M tambah N. Ngerti nggak cerita di soal ini? Ngerti nggak? Mau cari dulu atau langsung bahas? Relatif prima itu apa, Mbak? Nah, itu kalau FEB-nya satu. Intinya nggak bisa disederhanakan. Oh, Pecahannya nggak bisa disederhanakan lagi. Karena FEB-nya satu. Mau coba cari dulu? Atau ya. No. mau cari dulu? Ya. Oke.
Nanti ada hubungannya sama ini sih, Queen. Koordinat Kartesius. Kenapa Bapak bilang ada hubungan sama koordinat Kartesius? Karena pertama, koordinat Kartesius itu kan ada sumbu X sama sumbu Y-nya ya. Ya, itu yang Nah, lengkung-lengkung tuh, Pak. gimana? Yang garisnya lengkung tuh kan. Enggak juga sih sebenarnya. Garis lengkung. Bidang Kartesius yang ini loh, Queen, yang ada misalnya titiknya 2,3, 5,4, X-nya 5, Y-nya 4. Oh iya iya. Iya. Oke. Nah, Bapak balik lagi. Kenapa pemilihannya ke bidang Kartesius? Pertama, dia sebutkan bahwa di sini ada huruf X dan huruf Y. Makanya filiasinya ke sumbu X sama ke sumbu Y. Yang kedua, konteksnya itu di bilangan real. Nah, bidang Kartesius itu kan paling tepat kita gunakan memetakan bilangan real ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia katakan bahwa X dan Y-nya itu di antara min 4 dan 4. Jadi, untuk X, ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4, ini 1, 2, 3, 4. Nah, si X itu bisa dipilih sepanjang ini, mulai dari min 4 sampai 4. Oke, Queen paham? Iya, Pak. Itu untuk si X-nya. Nah, si Y-nya juga bisa dipilih dari min 4 sampai 4. Nah, makanya Bapak bawa ke bidang Kartesius. 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini. eh Karena yang ditanya adalah peluang, Queen masih ingat rumus peluang? Rumus peluang. Iya, peluang tuh nggak boleh lupa rumusnya. Karena ya pasti bakal ketemu tiap lomba pasti ada. Ada kemarin, coba lihat lagi catatannya. Yang Peluang. UN ya, Pak. Bukan, bukan. Peluang. Tartel, Pak. Peluang itu nanti ada ini loh. Yang bagian bawahnya itu ruang sampel. Per ruang sampel. Oh, yang eh, peluang kejadian sama dengan peluang anggota A per banyaknya. Yang PA sama dengan NA per NS tuh, Pak. Ya, itu boleh. Itu, tapi kayaknya Bapak nggak ngasih pakai gaya yang kayak gitu. Itu catatan di sekolah. Enggak, Pak, di buku. Ada waktu itu dibeli buku. Oh, ya intinya gini ya. Kalau pakai itu boleh, tetapi kalau pakai bahasa sederhananya gini, eh, peluang itu adalah banyak kejadian, banyak apa ya, kejadian yang diharapkan per ruang sampel. Contohnya yang ini, Bapak selalu bilang kalau pelemparan sebuah dadu misalnya, melempar sebuah dadu, pertanyaannya berapa peluang munculnya angka genap pada satu kali pelemparan sebuah dadu. Peluang angka genapnya berapa? Maka ingat lagi, peluang itu apa? Banyak kejadian per ruang sampel, ya kan, Queen? Iya, Pak. Nah, kalau dia genap, berarti yang diharapkan itu kan kejadian di mana kita melempar dadu muncul angka genap. Nah, angka genap di dadu itu angka berapa aja? 2, 4, 4, 6. 6. Berarti di sini Bapak bikin 3. Kenapa? Karena kejadian yang diharapkan itu adalah 2, 4, sama 6 ini. Oh ya, Nah, sementara ruang sampel itu adalah kejadian yang mungkin. 6. Ya, 6. Kenapa? Karena mungkin muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Benar? Ya. Nah,
Kalau di sini bagaimana? Kembali lagi kita mau milih X dan Y itu dari min 4 sampai 4. Di antara min 4 sampai 4. Sementara yang ditanya adalah peluang ketika X dikurang 1 dikali Y kurang 1 itu nilainya positif. Kalau positif itu kan lebih dari 0 ya, Queen ya. Ya, Pak. Nah, kita bahas aja ya. Ya. Nah, kita mulai dari ruang sampelnya dulu. Karena peluang itu kan banyak kejadian yang diharapkan per ruang sampel. Nah, Bapak kan tadi sudah bilang, kalau dia bilangan real, itu sangat jauh berbeda dengan bilangan bulat. Kenapa? Karena di bilangan real itu tidak cuma bilangan bulat, bilangan yang tidak bulat, maksudnya bilangan pecahan, bilangan berkoma, akar juga masuk, ya kan? Ya, Pak. Nah, artinya Bapak kan tadi bilang si X-nya itu silakan pilih X selagi dia berada di antara dari min 4 sampai 4. Si Y-nya dari min 4 ke 4 juga. Artinya apa? Ruang sampelnya sama dengan luas daerah yang ini. Benar tidak? Bentar, Pak. Oh, Iya ya, kan? ya, ya. Iya kan? Ya. Selagi dia di dalam ini, itu masuk ke dalam ruang sampel. Benar? Oh, ya. Nah, jadi Bapak mau bikin ini, ruang sampel. Ruang sampelnya itu adalah daerah yang di dalam ini. Oh, Berarti sama dengan berapa luasnya, Queen? dua sama, Pak. Luas ruang sampelnya. Jadi kan kita kan nggak gini, kalau di dadu tadi kan gampang. Kita bikin 6 kenapa? Karena angka di dadunya bisa angka 1, 2, 3, 4, 5 Enam. atau 6. Nah, kalau di sini kan kita nggak tahu nih si X, Y-nya berapa aja dan terlalu banyak kan. Makanya bawanya ke ini, ke luas. Kenapa ke luas? Karena ketika kita gambarkan ke bidang kartesius ini jadi sebuah bangun kan. Batas-batasnya ini kan jadi kayak Ya. sebuah bangun. Ya, Pak. Nah, panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Dari min 4 Dari, ke 4. dari mana tahu sisi ya, Pak? Ini dari min 4 ke 4. Min 4. Berapa panjang ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 8. 8. Paham kan maksud Bapak 8 di sini? Tahu, Pak. Nah, berarti 8 kali 8. 8. Nah, sama dengan 60, 4. 64. Nah, jadi gini, ruang sampel itu tidak harus angka, maksud Bapak gini, tidak harus dalam bentuk angka. Kalau kita bawa ruang sampelnya ke daerah luas, berarti kejadian yang diharapkan juga bisa dalam bentuk luas nanti. Intinya gini deh, ruang sampelnya 64. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita maunya harapan kejadiannya ya. Kejadian yang diharapkan adalah ketika X dikurang 1 dikali Y dikurang 1 itu lebih dari 0. Nah, Bapak akan bikin ini menjadi dua kasus. Kasus pertama apa? Kasus pertama adalah jika X dikurang 1-nya lebih dari 0 dan Y dikurang 1 lebih dari 0 juga. Artinya apa? Dua-duanya positif. Benar tidak? Kalau X kurang 1-nya positif, Y kurang 1-nya positif, ketika dikalikan positif kali positif hasilnya Positif. positif itu lebih dari 0 nggak? Iya. Nah, itu makanya ini kasus pertama. Ketika ini positif dan ini juga positif. Jika X dikurang 1 lebih dari 0 berarti kita bisa simpulkan apa? X-nya pasti lebih dari 1. Kuen paham perubahan ini ke sini? Iya, Pak. Nah, kalau yang di sini Y-nya gimana? Apa, Pak? Kalau yang ini, Y-nya bagaimana? Y-nya lebih dari 1 juga. Nah, benar. Y-nya lebih dari 1. Nah, sekarang kita lihat. X lebih dari 1, Y lebih dari 1. Kan harus kedua-duanya ya. X-nya lebih dari 1 dan Y-nya lebih dari Y-nya lebih 1. dari 1. Ya, kalau kita lihat di gambar. X lebih dari 1 berarti kan mulai dari daerah yang sini, Queen. Ini. Ya kan? Oh, iya, Pak. Sampai nanti ke daerah yang 4 ini. Karena kan daerahnya di sini nih ruang sampelnya.
Ya, Y lebih dari 1 yang mana? Yang ini, ke atas kan? oh, Berarti sama dengan luas daerah yang ini nggak? Selagi kita milih masih di dalam ini, benar nggak? X-nya lebih dari ya, 1, Y-nya lebih dari 1, benar kan? ya Pak. Nah, ini katakanlah daerah 1. Maka daerah 1 luasnya berapa? Luasnya berarti Hmm, 16. kenapa 16? Karena 4 kali 4. Hati-hati. Ini dari 1 ke 4. 1 ke 4. 1, 2, bukannya 3 kali 3 ya? Oh, gitu. Ya kan kita kan nggak dari 0 ke 4 kan? Ya, 1 Pak. ke 4. Nah, ini kan 1. Ngerti ya? Ya, ya. Nah, berarti ini 3 kali 3. Sama dengan 9. Oke? Sembilan. Nggak- Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nah, tadi kan lo bilang kasus 1 nih. Kalau dua-duanya sama-sama positif. Kira-kira ada lagi nggak kasus lainnya? Selain positif kali positif. Negatif kali negatif. Bagus. Bisa jadi negatif kali negatif. Negatif. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, kita bikin kasus kedua. Kasus 2 adalah ketika X kurang satunya kurang dari 0 atau negatif. Dan Y dikurang 1 juga kurang dari 0. No, X kurang no. 1 kurang dari 0. Berarti kita punya X gimana, Queen? Kecil dari 1. Ya, ini. Y kecil dari 1. Nah, balik lagi kita lihat lagi ke daerah ini, ke gambarnya. Nah, X yang kecil dari 1 yang mana? Yang Sebelah negatif. arahnya ke kiri kan dari 1. Ya. Heeh. X yang lebih besar apa? Lebih ini Y-nya yang lebih kecil dari 1. Yang satu yang bawah. Yang ke arah bawah kan. Berarti luas daerahnya yang mana? Yang ini kan. Hmm. Nah, ini luasnya bagaimana? Berapa kali berapa? Berarti Katakan katakanlah ini daerah 2. Berapa kali ya, berapa Pak. nih? 5. 5 kali 5 ya. Ya. Berarti luas daerah 2 sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Ya, 5. Nah, kembali lagi yang ditanya adalah peluang. Peluang adalah banyak kejadian yang diharapkan per Buang buang sampah. sampel. Kejadian yang diharapkan itu kan bisa di daerah yang pertama, bisa di daerah yang kedua ya. Ya. Berarti diapain? Berarti 9/64 atau 25/64. Ya, berarti kita jumlahkan kan 9 tambah 25-nya Oh ya. per 64. 4. Iya, 9 ditambah 25 34. per. 64. Oke, bentar. Apakah selesai sampai di sini? Baca lagi soalnya. Berarti ditambah, Pak. Apakah langsung ditambah? Hati-hati, jebakan Di, soalnya. dikecilkan dulu soalnya itu belum relatif prima yang bawah ya, Pak. Ya, bagus. 34 per 64 kalau dibikin relatif prima. Jadi berapa? Berarti bagi itu 17. Bagi bagi 2 dulu. Ya, 17 per 3. 32. 17 bilangan prima. Nah, Otomatis udah paling sederhana kan? ya, Pak. Dan ini sama dengan M per N. Yang Nah, ditanya nilai dari M tambah N. Jawabannya? 49. Oke, nice. Ini sebenarnya levelnya SMA sih. Cuma kalau dari SMP udah dibiasakan nggak apa-apa juga. Ya, Malah bagus. Artinya apa? Peluang itu fleksibel kali. Kalau di dadu kan kita hitung satu-satu angkanya. Kalau ya, di sini malah luas daerah. ya, Jadi lebih ini, lebih kompleks. ya. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Soal terakhir lagi. Ya,
Belum ngantuk kan? Belum. Oke, mantap. Kita ke soal terakhir. Oh, soal terakhir ini pula ya. Masih peluang. Pada sebuah tas terdapat 19 bola merah dan 19 bola biru dan 11 bola merah. Dirahman mengambil secara acak satu persatu bola pada tas tersebut tanpa pengembalian. Pertanyaannya, peluang bola ke-8 yang ia ambil berwarna merah dapat dinyatakan dalam bentuk M per N, di mana M dan N bilangan asli yang relatif prima. Pertanyaannya, hitung nilai dari M ditambah N. Tapi gini, Queen, sebelum kita lanjut ke soal ini, Bapak mau pakai kasus yang sederhana dulu. Kasus sederhananya, Bapak ubah soalnya, misalnya kita punya 3 bola biru dan 2 bola merah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Nggak. Artinya di dalam tas itu ada 5 buah bola. Kemudian diambil satu persatu tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian ini artinya, misalnya Queen ambil satu bola, terambil warna biru. Nah, bola yang diambil itu nggak dimasukkan lagi. Tapi dibuang, diambil lagi bola yang lainnya. Artinya berapa kali ngambil baru habis? Di sini. Berarti Ada 5. 3. Ya, 5 kali ngambil baru habis kan? Nah, Ya. Bapak bikin pertanyaan yang mirip. Pertanyaannya adalah berapa peluang bola kedua yang diambil itu berwarna biru. Peluang kedua. Bukan peluang kedua. Jadi kan dia ngambilnya 5 kali kan? Heeh. Nah, berarti kan ada beragam-ragam kemungkinan itu. Pertanyaannya ada berapa peluang bola yang diambil kedua, di urutan kedua ya, itu warnanya biru. Nah, paham maksudnya ini? Paham, Pak. Nah, jadi kalau ini kita kan bisa cari yang pertama apa? Harus cari ruang sampelnya dulu, baru cari kejadian yang diharapkan. Nah, kalau misalnya ribet mencari ruang sampelnya, kita bisa tulis satu persatu. Maksud Bapak adalah bisa ditulis seperti ini. MMBBB artinya apa? Pengambilan Merah, pertama biru, biru. merah-merah biru, ya benar. Terus bisa jadi MBM BB, bisa jadi MBB MB, M-nya bergeser terus ya. Bisa jadi MBBB M, atau mungkin BMM BB BM BMB, atau BM BBM. Oke, ini udah habis semuanya, berarti lanjut BB MMB, bisa juga BB MBM, atau apa lagi ya, BB BMM. Berarti totalnya ada berapa di sini? Ada 10 ya? Ya. Artinya 10 ini adalah ruang sampel. Berarti peluangnya sama dengan sesuatu per 10. Nah, yang dia tanya apa? Bola keduanya berwarna biru. Artinya kejadian yang kita harapkan adalah ketika pengambilan keduanya berwarna biru. Ada berapa kali? Yaitu yang di sini 1, 4, 5, 6. 2, 3, 4, oh ya, 6 ya, Queen ya. Ya. 6. Berarti peluangnya sama dengan 6 per 10. 6 per 10 itu kalau disederhanakan 3 per 5. Nah, perbedaannya cuma di ukurannya aja. Di sini 19 bola biru, 11 bola merah. Kalau di sini 3 biru dan 2 merah. Nah, tetapi Queen, kira-kira apa kesulitannya kalau kita mencari soal nomor 5 dibandingkan soal yang barusan? Bolanya banyak, Pak. Nah, benar, bolanya banyak. Berarti apa? Ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan ya. Harus ada cara untuk menemukan ini kan?
Si 10 ini. Oke. Ini mungkin materi baru ya. Jadi ada namanya permutasi dengan n unsur yang sama. Permutasi dengan n unsur Yang sama. yang sama. Nah, contohnya di ini tadi sih. Permutasi itu kan kayak apa ya? Kayak banyaknya kemungkinan kita menyusun suatu huruf. Kalau di sini huruf ya konteksnya. Contohnya tadi ini, kita dikasih M 2 buah, bola merah 2 buah, bola biru 3, Buah. 3 buah bola. Nah, ditanya ada berapa banyak permutasinya? Ada berapa banyak cara mengambilnya? Ada berapa banyak susunan yang mungkin? Maka caranya gampang. Ini bolanya ada berapa totalnya? Yang mana, Pak? Ini nih, yang ini. 5 kan? Ya, Berarti kali kita dua. bikin, berarti kita bikin kayak gini, Queen. 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 Tiga faktorial. faktor. Oh, iya, iya, iya. Pernah pelajari ini sebelumnya kan? Pernah, Pak? Nah, berarti ini jadinya apa? 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 Dua faktorial kali 3 faktorial. faktorial. 3 faktorialnya bisa dicoret. 5 Coret kali 4, 20. 20 bagi 2, 10. 10. Nah, dari situ asal angka 10-nya. Bisa dipahami? Bisa, Pak? Berarti ruang sampel yang ini. Nah, nanti kan kalian bisa cari tuh. Nah, sekarang gimana cara memunculkan 6? Ya kan? Ya, Nah, 6 ini kapan? Kasus apa? Kasus di mana bola keduanya berwarna biru. biru. Nah, sekarang Bapak akan pakai aturan apa? Pengisian tempat yang kayak kotak-kotak tadi. Ah, Kotaknya Bapak bikin 5. Kenapa 5? Karena dia dilempar, bukan dilempar sih, diambil sebanyak 5 kali. Tetapi di pengambilan yang kedua, ambil yang kedua, ini wajib berwarna apa? warna biru. Biru. Artinya, yang di sini ini nggak boleh lagi diisi. Udah pasti warna biru. Ya, Yang bebas itu yang mana? Pengambilan pertama, pengambilan ketiga, 4 sama Pak. 5. Nah, artinya apa? 4 buah ini yang mau kita susun lagi. Nah, karena warna biru sudah pasti diambil yang kedua, pengennya kan gitu. Berarti sisanya yang ada lagi warna apa aja? Biru 2 buah, ya kan? Ya. Merahnya 2, benar? Ah, Nah, berarti cara menyusunnya apa? 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, berarti nanti jadinya 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini coret, 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. 6. Ah, ini itu deh. Ngerti? Ya, Pak. Nah, sekarang ini 19 bola biru dan 11 bola merah. Mau cari dulu? Ya, Pak. Oke, lanjut.
Ruang sampelnya gimana, Queen? Apa, Pak? Ruang sampelnya. Ruang sampelnya apa? 11 faktorial kali 19 faktorial. Hmm. Oh, bukan. Coba lihat. Ini ruang sampelnya berapa tadi? 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Kalau yang tadi Queen bilang berapa? Oh, kalau yang di sini nih 30 faktorial Nah, itu dia. 11 Per faktorial kali 19. 19 faktorial kali 11 faktorial. Benar? Ya. Oke, Ah, benar. Lanjut. Queen nyari hasil akhirnya ya yang ini. iya, Pak. Jangan, jangan. Gini, logikanya aja. Ini kan angkanya terlalu besar nih. Ah, Nah, jangan dulu. Cari aja ini kejadian itunya yang diharapkannya. Mana tahu dari sana malah lebih gampang membaginya. cari yang kotak-kotak nih, Pak. Iya, benar. Berarti kotak-kotaknya bikin 30, Pak. Kalau terlalu panjang kan intinya logika kita gimana? Yang tidak boleh diisi kotak keberapa nanti? Kotak ke-8 ya. Ya, kotak ke-8 itu diisi oleh warna apa tadi? Warna merah. Warna merah kan? Ya, Berarti yang kita isi berapa buah kotak? 29 kotak yang lainnya kan? 29. 22 nak, Pak. Enggak lah. 19 tambah 11 berapa? 30. 30. Nah, ada 30 kotak, satu kotak dia udah dicoret. Oh, iya. Berarti kan 29. Ah, Eh, warna birunya ada berapa? 19. 19. Merahnya? 11. Oh, hati-hati. Merah. Merahnya 10 dong. Sama kayak Oh, yang ini. iya. Kan Ah, udah ya. di itu. Berarti ini berapa? Kejadian harapannya. 29 Faktorial faktorial per per eh, berapa tadi? 19 19 faktorial faktorial. kali 10 faktorial. Iya. Berarti peluangnya gimana? Nah, coba selesaikan. Sedikit lagi itu. Kali silang bisa tuh, Pak. Kali silang. eh Gini sih. Kan peluang itu Queen udah bikin kayak gini. Bapak kurang ngerti juga maksud kali silangnya. Tapi udah bikin gini. 29 faktorial per 19 faktorial kali 10 faktorial per. Gini udah. Oh, belum. Nah, kan peluang kan itu. Kejadian harapan per peluang sampel. Ya. Nah, cari ini. Ini kan bagi ya. Ah, Bagi bisa diubah jadi kali kan. ya. Coba diselesaikan. 11/30, Pak. 11 hasil akhirnya ya. Kayaknya iya 41. Berarti jawabannya berapa? Dia M tambah N tadi, Pak. Iya. Nah, Berarti 41. oke. Sebentar ya Bapak cek. Berarti ini sama dengan 29 faktorial per 19 faktorial kali 10 faktorial dikali. Ini dibalik ya. Ya, Pak. 19 faktorial kali 11 faktorial per 30 faktorial. Ah, Yang 19 faktorial habis ya. ya. Berarti sama dengan yang di atas 29 faktorial kali 11 faktorial. 11 Ya. faktorialnya jadi 11 kali 10 faktorial. Yang bawahnya 10 faktorial kali 30 kali 29 faktorial. Oke. Sama dengan 11/30 ya. Ah, Oh, dengan M tambah N. Oke. Sorry. M per N. Maka dengan demikian nilai dari M tambah N sama dengan 41. Oke, benar. ya. Mantap.
CA. Gimana yang hari ini? Oh, 5 soal, lumayan, Pak. lumayan lah ya. Ada beberapa ilmu baru ya. Ah, Bapak minta ini paling tidak gini, ada dibaca entah itu hari Minggu, hari senggangnya lah. ya, Pak. Nah, jadi nggak lupa lagi, 3 hari lagi dibaca gitu. Nah, satu lagi, eh matematika itu, Olimpiade matematika itu intinya kreativitas. Artinya jangan terpaku di satu cara. Kan Bapak tadi ada beberapa kali ngajarin cara satu, cara dua kan. Iya, Pak. Dipahami dua-duanya. Maksud Bapak, kalau kita mahamin yang kira-kira mana yang lebih gampang, kadang-kadang kan ada cara yang nggak cocok di suatu soal. Makanya Ah, dipahami semuanya. ya, Oke, Pak. sekian untuk hari ini. Terima kasih. Semangat.